Dan lagi oknum pengasuh pondok pesantren melakukan pelecehan terhadap santriwatinya. Di mana sekarang ini sangat marak sekali pencabulan terhadap anak pelajar putri atau santriwati di Indonesia. Dan pada kasus kali ini terjadi di Kabupaten Cilacap, Kedungreja, di sebuah pondok pesantren bergaya salaf. Dan alhamdulillah pelaku pelecehan sudah tertangkap dan mengenakan baju orange. Alhamdulillah tertangkap. Alhamdulillah tertangkap pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan. Ya, pelaku pelecehan. Ada yang tidak suka? Ada yang marah? Dia itu pelaku kejahatan, pelaku tertangkap dan baju orange sudah dikenakan. Kenapa marah? Anda muridnya? Dari keterangan polisi, pelaku ini melakukan aksinya yaitu melecehkan anak perempuan yang sedang menuntun ilmu agama, yang diharapkan oleh orang tuanya bisa menjadi seseorang yang sholehah. Malah oleh orang yang dipercayainya dilecehkan. Dari keterangan polisi, pelaku sudah melakukannya selama bertahun-tahun dengan iming-iming tirkat. Ya, tirakat, sebuah ritual agar dapat jodoh dan rezeki lancar. Dan santriwatinya terlena karena citra seorang pengasuh dari dulu baik mungkin. Dari dulu mengajar ilmu agama, tapi tidak tahunya, malah menatap dengan nafsu, dan dari berita terbaru korban malah bertambah menjadi 7 korban santriwati. Why is that? 5 dahada? Kenapa demikian? Kenapa sebuah tempat yang harusnya husnul khotimah, tempat yang harusnya gudangnya ilmu agama, tempat yang harusnya berkumpul orang-orang soleh malah terdapat pelecehan dan kejahatan terhadap para penuntut ilmu? Menurut saya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Faktor adat. Ya, faktor adat. Faktor yang sangat-sangat berpengaruh dalam kejadian semacam ini. Kenapa? WHY. 1. Karena pondok pesantren khususnya yang bergaya salaf masih banyak menggunakan adat feodal seperti penghormatan yang berlebihan. Contohnya mengesot ketika akan menghampiri guru, menunduk ketika akan ada guru lewat, sandal guru ditaruh di atas teras. Memang terkesan biasa saja, sepele dan mengakar. Nah, mengakarnya disinilah yang menjadi kisruh. Semua santri akan takut kepada si guru, dan mau tidak mau akan patuh sepatuh-patuhnya terhadap guru sebab sudah mengakar dan menjadi iklim pondok. Jika ada yang tidak patuh maka dia akan dianggap berbeda dari kelompok yang ada di situ. Penghormatan yang berlebihan tidak ada di dalam kehidupan Nabi, bahkan Nabi menolak ketika dipanggil Said dan tidak ada di dalam kitab akhlak madhab Syafi'i yang menyebutkan penghormatan kepada guru secara berlebihan. Seperti ya Bunaya, dan Talim Muta'alim. 2. Kebiasaan yang tidak baik banyak dilakukan di pondok seperti salim terhadap guru laki-laki, semua santri perempuan pengajar laki-laki, menghosop, merokok, mengkijing kuburan. Memang tidak semua pondok tetapi kadang pondok ada YG bersalaman lawan jenis karena salamannya ke ustadz yang katanya citranya baik dan katanya tidak nafsu ke santrinya, santri laki-laki dan perempuan dipisah baik di asrama dan kelas, tetapi guru yang ngajar di santri perempuan. Lelaki semua. Inilah yang WHY banget. Apa tidak ada lulusan pondok perempuan, kebiasaan menghosop, setiap minggu ngaji fikih tetapi tetap saja memakai barang orang lain tanpa izin, merokok menjadi kebiasaan dan kecanduan tiap hari, hukum merokok hanya 2 haram dan makruh, dan MUI haram. Jika madhab Syafi'i memakruhkan lantas kenapa tiap hari? Apakah tidak paham makruh? Apakah kalian benar-benar NU? Si Mbah Kiai Hashim Asy'ari saja tidak merokok. Tradisi mengkijing, membangun dengan beton dan keramik di atas kuburan. Setiap ditanya adat dengan agama tinggi mana? Pasti jawab agamalah di atas adat, tidak ada YG di atas agama. Tetapi jika di kenyataan adat masih menjadi patokan dan malah kadang menjadi di atas agama, contohnya pada kijing ini, kijing adalah adat Jawa. Dan jika di agama tidak boleh dibangun di atas kuburan. Kenapa? Marah? Menyebut saya Wahabi? Anda yang tidak pernah ngaji tapi memfitnah dan menjelekkan orang lain dengan sebutan Wahabi. Anda pernah mengaji Mabadi Fihyah? Jika pernah silahkan buka juz 4 bab sholat jenazah. Di situ dijelaskan bahwa tidak boleh membangun di atas kuburan. Dan kitab Mabadi ini madhab Syafi'i, jika kalian NU dan madhab Syafi'i jangan teruskan adat kijing di keluarga kalian, faktor lain seperti internal juga bisa menjadi penyebab terjadi pelecehan, mungkin di hadapan orang banyak pengasuh menjadi orang yang dipandang baik, tawadu dan penuh citra, tapi bisa saja ketika sendiri dia menonton porno karena mungkin lelah.
Kurang puas terhadap istrinya yang sangat kalem dan kurang kebebasan dari kecil yang selalu dipaksa oleh orang tuanya, atau mungkin juga fetis yang agak lain. Hal-hal tadilah yang menyebabkan datang keinginan menjadi terlampau besar dan tinggi di hati seorang pengasuh. Apalagi jika adat feodal terus mengakar dan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik selalu dilakukan. Apalagi santri-santri masih pada umur sekolah atau 18 tahun ke bawah, di mana di dalam psikologi perkembangan, usia tersebut belum masuk sempurna baik fisik maupun mentalnya. Anak santri tersebut belum mampu berpikir rasional dan kritis, belum mampu menentang sebuah kejahatan yang dikemas kebaikan. Belum ada rasa berani. Dan ini terbukti dengan kasus di Ponpes Kedung Reja ini. Mereka baru berani bicara ke orang tua mereka sendiri setelah lulus. Orang tua mereka sendiri, sekali lagi, orang tua mereka sendiri. Yang mana lebih dekat dengan mereka ketika kecil. Tapi tetap saja santriwati baru berani ketika lulus, nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari berita pelecehan yang beredar. Kita sebagai orang tua harus waspada sekali apalagi jika memiliki anak perempuan. Jika ingin memilih pondok maka carilah pondok yang terbuka, artinya ketika ingin memasukkan pondok, orang tua boleh survei terkait semua yang ada di pondok. Jangan masukkan anak jika pondok tersebut melarang orang tua masuk, sudah jelas jika pondok tersebut melarang, pasti ada sesuatu yang tidak ingin terlihat di publik dan jika ada masalah pasti ditutupi. Carilah pondok yang di dalamnya terdapat guru putri yang mengajar santri putrinya. Carilah pondok yang di dalamnya melarang rokok dan gosok. Carilah pondok yang mana menjauhi adat feodal. Tapi saya NU dan bermadhab Syafi'i. Gimana dong? Anda itu belum mencari saja, banyak pesantren bermadhab Syafi'i dan NU yang teguh melarang rokok, ada guru putri, mengurangi adat feodalisme seperti di pondok di pesantren Ustadz Abdul Somad, pesantren Buya Yahya dan lain sebagainya. Nah jika sudah memasukkan ke pondok, bekali anak Anda dengan keberanian dan syariat yang baik. Katakan pada anak Anda, menghormati guru dan pengurus memang perlu tapi jika sudah menyeleweng syariat dan agama maka lawanlah dengan keberanian. Jika kamu disekap maka larilah dan berteriaklah, lawan mereka. Katakan ayah, ibu siap menjadi tameng kamu dan membela kamu jika kamu dilecehkan atau dijahati. Sambangi atau jenguk anak Anda di pondok jika sudah ada kebolehan menjenguk. Tanyai mereka apa yang mereka dapat, apakah ada yang menyakiti anak Anda dan apakah anak Anda sehat atau tidak. Jadikan figur Anda sebagai teman dan bersahabat. Semoga para pencari ilmu menjadi orang yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah. Amin. Suka dengan konten ini dan ingin terus mendapatkan update terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel Urfilas. Dan kalau kalian punya pendapat atau ingin berdebat tentang topik yang kita bahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab setiap komentar yang perlu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.